Kalau kiamat kecilnya ada di bumi, lalu kan ada di Quran tuh kata-kata kita kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya tuh kekal yang seberapa. Lalu kita kan dikumpulkan di padang mahsyar, dihitung kebaikan dan keburukannya. Itu di kiamat kecil ada, di kiamat besar ada atau gimana itu, Pak? Oke. Jadi ada kiamat sugro, kiamat kecil, dan kiamat kubro, kiamat besar. Kiamat sugro atau kiamat kecil itu adalah kiamatnya bumi. Karena sekali lagi, bumi itu adalah benda sangat kecil di jagat raya. Jadi kalau bumi ini dihancurkan, bahkan tata suryanya juga mungkin tidak hancur. Yang dibombardir, yang dikirimi bebatuan itu cuma sebutir debu yang namanya bumi. Di dalamnya ada 8 miliar manusia misalnya sekarang ini. Peradabannya hancur, tapi buminya masih eksis sesungguhnya, ketambahan bebatuan dari luar angkasa. Jadi kiamat kecil adalah kiamat peradaban di bumi. Hmm. Tata suryanya mungkin tidak mengalami gangguan berarti, masih. Apalagi galaksi Bima Sakti yang isinya ada ratusan miliar matahari dan ada tata surya lain di sana. Apalagi Andromeda yang isinya juga ratusan miliar matahari. Dan galaksi-galaksi yang lain seluruh jagat raya tidak terganggu oleh kiamat kecil itu. Nah, ini fase pertama menuju hari-hari akhirat bagi penduduk bumi. Nah, ketika kita mengalami kematian secara massal, kemudian jagat raya ini masih sambil mengembang. Ini adalah fase duniawi. Sampai satu ketika kita masih belum dibangkitkan nih, mati lama ya, tapi kita tidak merasa. Sampai satu ketika jagat raya, ruangan yang berisi triliunan benda-benda langit itu kemudian berhenti mengembang dan mengkerut. Jagat Hmm. rayanya mengkerut, kemudian karena mengkerut ini hukum alamnya berjalan terbalik. Kalau sekarang ini manusia menuju kematian, ketika jagat raya mengkerut, manusia yang mati justru menjadi hidup. Ya ini dijelaskannya melalui apa yang disebut sebagai entropi. Jagat raya yang mengembang, itu kekacauannya meningkat. Kalau kita punya buah, maka kalau dibiarkan buah itu akan membusuk. Itu entropinya meningkat, kekacauannya meningkat. Kenapa? Karena jagat raya mengembang. Sesuatu yang mengembang itu tambah kacau. Jadi kalau ada 10 kelereng rapat, itu tidak kacau, tertata, rapat. Tapi kalau ini kita renggangkan, maka setiap kelereng itu bisa memiliki kemungkinan bergerak untuk menjadi kacau. Tambah renggang, tambah kacau, tambah renggang, kacau. Maka logika sederhananya, jagat raya yang sedang mengembang, tingkat kekacauannya naik terus. Buah-buahan membusuk, daging membusuk, ya makanan, minuman membusuk. Rumah sebagus apapun bahannya juga akan mengalami kerusakan. Mobil baru dibungkus, nggak dipakai, tetap aja keropos. Tubuh manusia menua, mati, dan seterusnya. Itu adalah kehidupan duniawi di mana jagat raya sedang mengembang. Tetapi nanti ketika jagat raya ini mengkerut, entropinya justru turun. Yang kacau menjadi tertata. Karena itu di hari akhirat digambarkan buah-buahan tambah seger-seger, minuman, makanannya, semuanya. Orang yang tua menjadi lebih muda, ya, karena spreading durasi waktunya itu belasan miliar tahun, maka lambat, usia tidak berjalan cepat seperti sekarang, tapi berjalan lambat gitu ya. Anda bisa bayangkan dari usia katakanlah orang meninggal 70-80 tahun, tapi sekarang dimolorkan menjadi belasan Iya. miliar tahun, maka bergerak lambat gitu. Perjalanan usia di fase akhirat itu. Sehingga ada puncaknya ya. Kalau kita lihat dari grafiknya itu, penciptaan itu jeder itu melonjak eksponensial namanya, melonjak cepat, terus datar, nanti waktu runtuh itu juga cepat, zrut gitu. Sehingga di bagian yang datar inilah kehidupan akhirat itu akan terjadi ya. Ketika ditahan, dikembalikan lagi dan melambat usia kita sehingga digambarkan abadi, tetapi abadi yang ada batasnya. Dibandingkan dengan kehidupan dunia yang hanya puluhan tahun, miliaran tahun tentu bisa disebut abadi, tetapi bukan abadi selamanya dikarenakan yang abadi
selamanya hanya Allah semata. Kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu itu pasti bakal binasa kecuali Allah saja. Abadinya kehidupan akhirat dibatasi oleh keberadaan alam semesta itu sendiri. Khalidina fiha madamatis samawatu wal ardu. Kekal di dalam surga maupun neraka selama langit dan buminya masih ada. Padahal langit dan bumi ini ruangan jagat raya sedang diringkesi sama Allah, sedang digulung, tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil-kecil, kemudian lenyap di satu titik di mana dulu diciptakan, disitulah akan runtuh kembali dan hilang lenyap. Itulah kiamat besar. Tidak ada pengadilan lagi, tetapi semuanya kembali kepada Allah. Karena dari tidak ada kita diadakan dan kembali tiada ke dalam kemahaadaan Allah Azza wa Jalla.